Aku menyetir mobil balik ke kantor. Otak ini terus berpikir dengan tindakan yang akan dilakukan. Satu sisi Mas Arga suamiku, dan satu sisi lagi aku karyawan Pak Ismail. Bahkan Kak Amel juga sudah kuanggap seperti kakak, dan aku yakin begitu juga sebaliknya. Oh Tuhan, aku bingung harus berbuat apa. Dilema antara pekerjaan dan status sebagai istri. Seandainya yang melakukan kecurangan bukan suamiku, mungkin dengan sigap aku selesaikan tanpa kompromi dulu. Aku pernah melakukan ini sebelumnya. Kini kasus yang hampir sama ditemui, dan salah satu pelakunya adalah suamiku. Tuhan, aku sangat bingung dengan semua ini. Bu Sarah, ada yang cari. Baru saja menginjakkan kaki di kantor, Susi memberitahu jika ada yang mencari. Siapa, Sus? Tanyaku sambil melihat ke kursi tamu. Tak terlihat ada tamu. Suami ibu, tapi katanya sebentar lagi balik ke sini. Mas Arga, mau apa ia mencariku ke kantor? Apakah begitu pentingnya hingga tak menunggu di rumah saja? Seperti bukan tinggal seatap saja mencariku ke sini. Nanti suruh ke ruanganku saja, Sus, ucapku sambil berlalu. Tak butuh waktu lama, baru saja menyalakan komputer, Mas Arga datang dengan seorang pria. Entah siapa, dan aku baru kali ini melihatnya. Ia berpakaian rapi, seperti pegawai sebuah perusahaan. Ada tas kerjanya juga. Sarah, kenalkan, ini temanku yang kerja di perusahaan leasing. Oh, jadi Mas Arga tetap mau mengkredit mobil hingga rela ke kantorku. Rasanya aku ingin marah. Sudah aku bilang tidak setuju, tapi Mas Arga nekat membawa pria ini ke sini. Pantas ia tak banyak bicara saat sarapan tadi. Sabar Sarah, ini kantor. Tahan emosimu, batinku. Ferry, Bu, ucapnya. Sarah, aku tetap memperlihatkan wajah ramah dengan seuntai senyum saat bersalaman dengan pria yang bersama suamiku. Sebenarnya sulit mengontrol amarah. Bahkan Mas Arga tak menghargai keputusanku. Ia sangat egois hingga keinginannya harus ku penuhi. Dulu aku diam karena tak punya daya melawan. Tapi tidak untuk kali ini. Akan kuperlihatkan seperti apa istri wanita karir yang ia inginkan. Ini daftar kredit mobil beserta gambarnya, Bu. Ferry menyodorkan brosur mobil baru padaku. Aku menerimanya dan pura-pura melihat dengan serius. Jadi ini DP dan ini angsurannya, Pak, tanyaku menanggapi sambil menunjuk ke kertas yang diberikannya. Iya, Bu, dan syaratnya KTP suami istri, kakak, dan surat keterangan ibu pegawai perusahaan ini. Oh, berarti DP 30 juta ya, Pak? Iya, Sarah. Jangan khawatir masalah DP. Itu bisa kita dapat dari menjual motor. Astaga naga, kenapa sulit sekali menahan hati? Mas Arga berniat menjual motor sport tanpa kompromi dulu padaku. Dikiranya itu hasil keringat dia apa? Jika dijual, motor itu masih laku 32 juta. Sebenarnya aku sudah terlanjur suka dengan motor itu. Jika ada niat menjual, sudah dari dulu. Tapi tidak aku lakukan, meskipun kekurangan uang. Pak Ferry, semua ini saya pikirkan dulu. Lagian pimpinan saya tidak masuk. Jadi nanti saya kabari. Surat keterangan karyawan nanti saja, Bu. Sekarang KTP ibu saja saya copy. Iya, Sarah. Kakak dan KTP-mu aku juga sudah sama Ferry. Timpal Mas Arga. Ini mempersulit aku. Mas Arga sangat percaya diri. Aku tunduk dengan keputusannya. Tidak, aku bukan seperti itu.
aku juga berhak dengan keputusan sendiri. Maaf Pak Ferry, nanti saja ya. Saya sedang banyak kerjaan, dan biar urusan itu nanti bersama suami saya saja. Aku berusaha mengusirinya dengan cara halus. Oh, baiklah Bu. Jika sudah lengkap syaratnya, kabari saya. Ferry mulai bangkit dari duduk. Tunggu Ferry, biar syarat yang ada aja dulu. Nanti kekurangannya nyusul. Mas Arga tetap berusaha agar aku memberikan KTP. Tidak usah Mas, aku juga masih berpikir untuk kredit mobil. Lagian aku belum sebulan kerja. Capek basa-basi, tapi Mas Arga tidak juga mengerti. Ia mendesak terus, hingga aku merasa sangat muak. Sudah DP mobil dari hasil keringatku, cicilan juga dari gajiku. Jika setuju, itu namanya bodoh. Mana mau aku bodoh, meskipun ia suamiku. Astaga, lama-lama aku merasa Mas Arga seperti asing. Loh, bukankah kamu udah pegang rincian kreditnya, Sar? Iya. Tapi bukan berarti aku setuju. Kamu gak menghargai kedatanganku. Aku tinggalin lokasi proyek demi ini. Aku tidak minta kamu ke sini, Mas. Tolong, jangan bikin aku malu. Ini kantor, bukan rumah. Aku bicara tegas, agar Mas Arga sadar. Karena perdebatan ini bisa didengar dan jadi bahan gosip. Oke, nanti kita bicarakan lagi, jawab Mas Arga. Kelihatan sekali, ia sangat kesal, tapi tertahan. Ah, masa bodoh. Aku juga punya hak mengambil keputusan. Lalu Mas Arga dan Ferry pergi meninggalkan ruanganku. Aku menarik napas besar sambil bersandar. Semakin hari, terasa Mas Arga berubah. Ia hanya memikirkan dirinya, pergaulannya, dan bahkan gengsinya depan teman-teman. Bahkan secara tak langsung, ia mengandalkan ibunya dalam menafkahi aku. Bersambung.